Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video tutorial statistika. Nah, bersama saya Denisa Apriliawati. Kali ini kita akan mempraktekkan analisis moderasi. Nah, apa itu analisis moderasi? Analisis moderasi adalah analisis statistika multivariat yang melibatkan variabel moderator. Dalam hal ini, ada variabel ketiga yang keberadaannya itu dalam tanda kutip mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Bagaimana dia mengganggu? Dia memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Apa yang dimaksud dengan memoderasi itu? Memoderasi itu bisa keberadaan variabel ketiga ini memperkuat gitu kan, atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan tergantung. Tidak hanya memperkuat atau memperlemah, variabel moderator ini bisa juga mengubah arah hubungan dari variabel bebas dan variabel tergantung. Misalnya, kita ingin mencari tahu apakah gender itu dapat memoderatori hubungan antara nge-gym dengan peningkatan massa otot atau pengaruh gym dengan massa otot ya. Nah, bagaimana gender itu memoderasi? Misalnya pada kelompok gender laki-laki, pengaruh gym ke massa otot itu lebih kuat ya. Sementara pada kelompok perempuan, pengaruh gym terhadap penambahan massa otot itu lebih lemah begitu. Nah, variabel moderator ini bisa berupa variabel kategorikal, bisa juga variabel continuous ya. Prinsip dari moderasi ini sendiri itu merupakan hasil interaksi antara variabel bebas dan variabel moderator. Ya, artinya kalau terjadi moderasi, ada interaksi antara variabel bebas dan variabel moderator. Nah, yang perlu jadi catatan, sebelum melakukan analisis moderasi, kita perlu melakukan mean centering pada data, ya, terutama pada variabel moderatornya. Nah, mean centering ini nanti akan membantu kita mengantisipasi dampak dari multikolinearitas. Ya, ingat ya bahwa moderator ini merupakan salah satu analisis yang diturunkan dari regresi dan salah satu asumsi yang harus dipenuhi sebelum bisa melakukan analisis regresi dan turunannya adalah tidak adanya multikolinearitas ya. Sementara dalam hal ini variabel moderasi ini memiliki interaksi dengan variabel bebas kita begitu ya, sehingga kita perlu sangat berhati-hati supaya interaksi ini berbeda dengan korelasi yang tinggi begitu. Nah, salah satu cara mengantisipasinya adalah melakukan mean centering. Dalam hal ini, mean centering itu kita lakukan dengan cara mengubah skor agar berorientasi pada mean. Ya, artinya kita mencari simpangan dari skor terhadap mean. Nah, misalnya dalam skenario yang akan kita lakukan dalam tutorial ini, kita ingin mencari tahu ya, apakah pengetahuan bisa memoderasi hubungan antara persepsi risiko kognitif dengan perubahan perilaku. Dalam hal ini perubahan perilaku menghindari risiko, begitu ya. Nah, di sini kita membuat hipotesis bahwa tingkat pengetahuan
akan mampu memoderasi hubungan antara persepsi risiko dengan perilaku menghindari risiko. Dalam hal ini, pada mereka yang memiliki pengetahuan tinggi, persepsi risiko ini akan memperkuat perilaku menghindari risiko, ya, memperkuat hubungan antara persepsi risiko dan perilaku menghindari risiko. Artinya pada orang-orang yang pengetahuannya tinggi gitu ya, semakin besar persepsi risiko yang mereka miliki, perilaku mereka semakin berubah ya ke arah positif ya untuk menghindari risiko. Sementara pada mereka yang berpengetahuan rendah, kita asumsikan hubungannya lemah atau malah nggak ada gitu ya. Jadi seberapa besar persepsi risiko yang mereka miliki itu tidak akan mengubah perilaku mereka begitu. Nah, ini hipotesis kita. Untuk hipotesis 0 tentu saja kita membahasakan bahwa pengetahuan itu tidak mampu memoderasi ya pengaruh dari persepsi risiko terhadap perilaku menghindari risiko. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, sebelum analisis moderasi kita perlu melakukan mean centering. Mean centering ini sebenarnya utamanya dilakukan pada variabel moderator saja, tapi nggak masalah misalnya kita lakukan pada seluruh variabel ya. Jadi di sini kita akan coba melakukan mean centering pada persepsi risiko. Di sini kita bisa klik persepsi risiko dan kita bisa tambahkan satu kolom setelahnya. Oke. Nah, di kolom 2 ini kita beri nama persepsi risiko mean centering. Di sini kolom type-nya scale dan computed type-nya kita menggunakan drag and drop. Dalam hal ini kita tinggal melakukan pengurangan skor, kita kurangi dengan mean ya. Dalam hal ini kita tinggal mengeklik risk perception. Ini kita kurangi dengan mean. Kita lihat di sebelah kanan, kita turunkan ya kursornya, kemudian kita cari mean ya. Mean values. Nah, dalam values ini masukkan nilai risk perception ya. Ini tinggal kita compute. Oke, maka secara otomatis JASP akan melakukan mean center terhadap data kita. Hal yang serupa kita lakukan pada perilaku menghindari risiko ya. Di sebelah kanan kita tambahkan kolomnya kita namakan perilaku risk avoidant behavior ya. Mean center menggunakan drag and drop, kemudian tinggal ke bawah sini ya. Kita cari risk avoidant behavior, kita kurangi mean dari risk avoidant behavior compute. Nah, dia akan secara otomatis menghitung. Dan untuk knowledge juga sama ya. Kita insert kolom after, kemudian di sini kita tuliskan di kolom 15 ini knowledge mean center gitu ya. Kita compute with drag and drop, kemudian ke bawah kita cari knowledge, kurangi mean dari knowledge compute. Nah, kemudian untuk melakukan analisis moderasi ya, kita bisa melakukannya melalui menu regresi ya. Jadi ada dua menu yang bisa kita gunakan, menu regresi, kemudian nanti menu proses ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di kelas bahwa di menu proses ini kita bisa melakukan moderasi, mediasi maupun analisis jalur ya sekaligus. Dan ini lebih fleksibel. Nah, cuma di menu proses ini memang tidak ada asumsi-asumsi yang bisa kalian lakukan sebelum melakukan analisis ya. Maka di sini teman-teman silahkan melakukan linear regression dulu.
dengan tadi variabel-variabel yang sudah saya sebutkan ya. Misalnya di sini karena kita menguji pengaruh persepsi risiko terhadap perubahan perilaku yang dimoderatori oleh knowledge, maka variabel tergantungnya adalah perubahan perilaku mean center. Kemudian covariatnya adalah persepsi risiko dan knowledge gitu ya. Nah, di sini untuk melakukan mediasi, kita perlu membuat model interaksi antara VB dan VT. Bagaimana caranya? Kita bisa mengeblok dua variabel ini secara bersamaan, kemudian kita klik anak panah di bagian model 1. Nah, maka akan muncul efek interaksi ya. Dan di sini kita juga perlu cek dulu ya asumsi-asumsi ya. Asumsi pertama, of course ya, tidak ada outlier signifikan menggunakan Cook distance. Kemudian tidak ada multikolinearitas menggunakan tolerance dan VIF. Kemudian tidak ada autokorelasi menggunakan Durbin Watson. Kemudian kita bisa ngecek di plot sini bahwa residual versus predicted-nya tidak terjadi heterokedastisitas dan kemudian QQ-nya ya untuk normalitas. Nah, kita cek dulu ya. Jangan lupa untuk uji kecukupan ukuran sampel ya. Teman-teman bisa membaca dan dileken dan memilih salah satu teknik. Entah itu menggunakan G-power atau heuristik atau menggunakan rumus akurasi. Itu silahkan, yang penting kalian punya dasar untuk melakukan itu ya. Nah, kemudian sebelum membaca tabel di sini, kita perlu cek untuk asumsi, oke? Nah, untuk asumsi kita lihat di Cook distance. Cook distance ini tidak ada ya data yang masuk ke sini, artinya tidak ada data yang dicurigai sebagai outlier karena nilai Cook distance-nya di atas 1. Oke, asumsinya lolos. Kemudian heteroskedasticity dan linearitas di sini juga lolos. Kenapa? Karena dia hampir membentuk sarang burung ya. Tidak membentuk bentuk corong atau bentuk tapal kuda ya. Bentuk corong itu kalau terjadi heterokedastisitas, bentuk tapal kuda itu kalau ada non-linearitas. Nah, kemudian untuk normalitas juga oke. Kemudian autokorelasi Durbin Watson bisa dilihat di atas ini ya, bahwa statistiknya ini di sekitar 2 sangat aman, dan untuk tolerance dan VIF ini juga relatif aman ya, karena tolerance masih di bawah 1, VIF di atas 1, dan tidak yang besar banget di atas 5 ya, mendekati 10. Oke. Jadi semua asumsi oke ya, dan tidak ada multikolinearitas. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan H0. Untuk moderasi, membuktikan H0 bisa kita lakukan dengan melihat model interaksi ya. Di sini di model interaksi di tabel koefisien kita ketahui bahwa nilai T-nya negatif 0,18 dengan P lebih dari 0,05 ya, tidak ada interaksi. Artinya level pengetahuan tidak bisa memoderasi pengaruh persepsi risiko terhadap perubahan perilaku, begitu ya. Ya, artinya H0 kita diterima ya. Moderasi yang kita lakukan tidak berhasil. Oke. Nah, dalam melaporkan, teman-teman bisa tidak langsung melaporkan hasil interaksi, tapi laporin dulu model regresi linear bergandanya dulu di sini, kemudian baru melaporkan efek moderasinya, begitu ya, signifikan atau enggak. Nah, sebenarnya di situ sudah bisa selesai ya. Tapi misalnya teman-teman pengen mencoba melalui proses, kita bisa buka menu proses ya. Dan di sini tinggal kita masukkan variabel-variabel kita ya. Di continuous predictor
risk perception, kemudian knowledge, mean center ya, kemudian RAP, mean center, dependent variable. Nah, di proses ini yang penting adalah kalian punya model ya, punya peta konsep yang sudah eksis, yang sudah tergambar ya, dan kalian menggambarkannya melalui sini, memasukkannya melalui sini ya. Dalam hal ini from itu adalah variabel bebas, to itu variabel tergantung, dan proses variabel itu adalah variabel moderator atau mediatornya ya. Dalam hal ini kita from dari risk perception, kemudian to-nya perilaku, kemudian proses type-nya adalah moderator, proses variabelnya adalah knowledge. Nah, setelah kita masukkan akan muncul bagan moderasinya seperti ini. Dan untuk melihat parameter terjadi enggaknya moderasi sama ya, kita lihat di sini. Dan teman-teman bisa lihat p-value-nya itu dalam rentang yang sama ya. Dia diregresiin 0,858 melalui model proses, rumus proses adalah 0,857 ya, sama cuma solusi 0,001 ya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun sama ya, bahwa tidak ada moderasi ya dari knowledge terhadap hubungan atau pengaruh dari risk perception terhadap risk avoiding behavior. Nah, sebenarnya kalau terjadi moderasi, bagian paling penting itu adalah memvisualisasikannya, atau kita membuat simple slope analisisnya ya. Nah, untuk simple slope analisisnya kita di sini tidak ada menunya sayangnya ya. Di menu plot ini itu nggak ada menu untuk simple slope. Dia hanya plot jalur begini yang tidak menggambarkan interaksi. Maka teman-teman perlu install modul visual modeling di sini. Nah, kemudian menggunakan flexplot ya. Nah, di sini kalian bisa meletakkan variabel ya, sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Dependentnya RAB, kemudian independennya ini seperti ini, kemudian untuk knowledge-nya misalnya bisa diletakkan di sini. Tapi ini jadi 3 ya. Coba kalau knowledge-nya di sini. Nah, ketika knowledge diletakkan di independent variable, 3 plot yang tadi terpisah ini jadi 1 ya. Dan muncul gambaran hubungan seperti ini ya. Oke. Nah, ini terkait dengan skor dari knowledge-nya ya. Oke. Karena ini main center ya, jadi kita anggap yang merah ini adalah skor knowledge rendah, hijau ini skor knowledge rata-rata, dan biru ini skor knowledge tinggi. Yang kita peroleh di sini bahwa 3 garis ini tuh sebenarnya relatif memiliki pola yang sama dan relatif paralel gitu ya. Jadi enggak yang terlalu bertumpang tindih simpang siur kayak gitu ya. Begitu. Nah, kalian bisa mengubah-ubah menunya lewat sini gitu ya. Kalau tadi kita fitted line-nya pakai yang loose, nah mungkin akan lebih kelihatan kalau kita pakai regression supaya garisnya lurus. Nah, kita lihat di sini ketika garisnya lurus ini memang kelihatan nggak ada interaksi ya. Karena kalau ada interaksi itu 3 garis biru, merah dan hijau ini harusnya itu saling silang ya, saling silang, tumpang tindih gitu. Bukan tumpang tindih tapi bersilangan, tidak paralel seperti ini. Nah, ini yang kelihatan bersilangan ada di skor rendah dan skor sedang, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu ya. Ketika terjadi moderasi itu silangnya benar-benar kelihatan bersilang begitu ya. Nah, simple slope ini tadi ya cara membacanya, kita terjemahkan. Yang merah ini sebagai kondisi pengetahuan rendah, yang hijau ini kondisi pengetahuan rata-rata, dan garis biru adalah kondisi pengetahuan tinggi. Dalam hal ini
baik pada orang-orang yang berpengetahuan rendah maupun pengetahuan tinggi, hubungan antara risk perception dengan perubahan perilaku itu tetap sama-sama relatif positif ya. Ada kecenderungan hubungan positif sama aja gitu ya. Jadi semakin tinggi persepsi risikonya, maka semakin tinggi juga perilaku menghindari risiko. Dan ini nggak cuman privilege-nya orang pintar aja, bahwa orang yang pengetahuannya rendah itu juga melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi gitu ya, sehingga handle kita diterima. Nah begitu teman-teman. Nah untuk penulisan APA dan lain-lain sudah saya tuliskan di PPT ya, secara umum sama dengan regresi sebenarnya ya. Kita laporkan model fit dari F, kemudian DF, kemudian P dan R kuadratnya berapa. Untuk menggambarkan efek interaksi kita bisa ambil dari delta R ya. Kemudian delta R kuadrat maksudnya. Nah, itu sudah tertulis semua di PPT gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa pelaporan berdasarkan format APA ini sangat saya nilai ya. Jadi jangan sampai ketika kalian melaporkan itu cuma dilaporin p-value-nya aja untuk mengambil kesimpulan. Nah, kita ingat ya bahwa saat ini p-value saja itu kurang ya, karena p-value itu hanya ngasih kita informasi ada atau enggak ada ya. Dia nggak ngasih kita informasi seberapa kuat hubungannya, pengaruhnya, atau seberapa lemah gitu. P-value nggak ngasih tahu kita ya. So selain p-value kita juga harus laporkan yang lain, dan itu semuanya sudah lengkap ya, ada di pelaporan dengan format APA. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait analisis moderasi. Untuk video lain mohon ditunggu ya, insya Allah akan segera menyusul. Selamat belajar, selamat mengerjakan UAS ya. Semoga ilmu yang kalian peroleh akan bermanfaat untuk kalian ke depan. Saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.